Prabowo menjadi saksi kematian rekan-rekannya dalam operasi Seroja di Timor Timur. Bahkan Prabowo harus kehilangan komandannya di unit C, pasukan Nanggala 10, yaitu Letnan 1 Sudaryanto. Saat itu Sudaryanto menghembuskan nafas terakhir di pelukan Prabowo setelah tertembak oleh musuh. Pasukan yang berjumlah 20 orang itu diserang dari arah barat oleh kelompok bersenjata Fretilin yang menyerang secara mendadak. Kontak tembak antara pasukannya dengan para pemberontak pun tak terelakkan. Baku tembak yang terjadi di tengah gelapnya malam itu mengakibatkan Sudaryanto yang berada di garis depan tertembak. Peristiwa itu diceritakan Prabowo dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945. Ayah Prabowo, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo yang lahir 1917, berasal dari Gombang, Kabupaten Karanganyar yang sekarang wilayah Kebumen. Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan Menteri Riset dan Teknologi pada masa Presiden Soeharto. Sumitro menamai Prabowo Subianto dengan nama adik laki-lakinya sendiri atau paman Prabowo yang gugur dalam insiden melawan pasukan Jepang di Lengkong selama Revolusi Nasional Indonesia, yaitu Kapten Anumerta Subianto Joyo Hadikusumo. Kakek Prabowo yaitu Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, lahir tahun 1894, adalah Direktur Utama pertama dari Bank Negara Indonesia. Ia adalah keturunan dari Raden Djoko Kaiman yang merupakan pendiri Kabupaten Banyumas, sekaligus Bupati Banyumas yang pertama. Kakek Prabowo atau Margono Joyo Hadikusumo adalah cucu buyut dari Raden Tumenggung Banyakwide atau lebih dikenal dengan sebutan Panglima Banyakwide, pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Ibunda Prabowo yaitu Dora Mari Sigar yang lahir tahun 1919 adalah seorang Kristen Protestan dari keturunan Minahasa yang berasal dari keluarga Sigar Mangkom di Langowan, Sulawesi Utara. Prabowo masuk Taman Kanak-kanak di Jakarta tahun 1956. Kemudian Prabowo masuk sekolah dasar di The Dean School Singapura tahun 1957 dan dilanjutkan di sekolah dasar Glenlee Junior School Hong Kong tahun 1960. Masuk sekolah menengah di Victoria Institute Kuala Lumpur Malaysia tahun 62. Kemudian dilanjutkan di SMP Zurich International School tahun 1964 dan SMA di The American School in London di Inggris tahun 1966 dan terakhir masuk Akademi Militer Nasional atau AKABRI di Magelang tahun 1970. Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, yaitu Bianti Jiwandono yang lahir tahun 1946 dan Mariani Joyo Hadikusumo yang lahir tahun 1948. Dan ada adik laki-laki satu-satunya, yaitu Hashim Joyo Hadikusumo yang lahir tahun 1953. Kakak sulung Prabowo yaitu Bianti menikah dengan Sudrajat Jiwandono, yaitu Gubernur Bank Indonesia periode 93 sampai 98. Sedangkan kakak perempuan keduanya yaitu Mariani menikah dengan seorang pengusaha ekspatriat asal Prancis yaitu Didier Lamister yang meninggal pada tahun 2018 lalu. Dan adik laki-laki Prabowo yaitu Hasim adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karir militer. Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akademi Militer Indonesia di Magelang tahun 1970. Ia lulus tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia yaitu Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Prabowo tercatat dalam unit Komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya yaitu 1974 oleh Indonesia. Prabowo yang saat itu berusia 26 tahun adalah Panglima Nanggala termuda.
Prabowo memimpin misi untuk menangkap Wakil Presiden Fretilin yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, yaitu Nicolau dos Reis Lobato, sebagaimana ditulis dalam jurnal oleh Kenneth Conboy berjudul Kopassus Inside Indonesia's Special Force. Dan kala itu yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1973, Kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubis, 50 km selatan Dili. Diklaim kemudian tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian di Kraras, Timor Timur. Sebagaimana tertulis di The Jakarta Post 2013, "What happened in Kararas, Timor Leste, Pak Prabowo?" Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan. Bersumber dari Insights Indonesia berjudul Prabowo and Human Rights 2014. Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Van Kyu ketika pembantaian itu terjadi. Dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya, sebagaimana tertuang dalam The Jakarta Post Letter to Editor Prabowo Clarify. Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asia Week pada tahun 2000 menghubungi 4 organisasi non-pemerintahan termasuk Tapol di London, Solidamor di Jakarta, Yayasan Hak yang berkantor di pusat di Dili, dan East Timor Action Network atau ETAN di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apapun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo. Berangkat tahun 1985, Prabowo Subianto mengikuti kursus perwira infanteri tingkat lanjut di Fort Benning di Amerika Serikat untuk pelatihan komando, di mana saat itu Prabowo bertemu dan berkawan dengan Pangeran Jordan yang kemudian akan membantunya. Pada tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng ninja, berkerudung, berpakaian hitam, dan beroperasi pada malam hari. Sementara di kota-kota besar dan desa-desa, milisi atau orang-orang yang bukan tentara profesional tapi warga negara biasa yang dilatih untuk tugas militer dilatih dan diarahkan oleh Komandan Kopassus. 6 tahun kemudian, yaitu 1996, Prabowo Subianto memimpin operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandra oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para peneliti tersebut adalah 5 orang Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda, dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. 2 sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari atas militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yaitu Kostrad, yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto, tahun 1965. Kontroversi. Kurang dari 3 bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkannya. Dia membawa unit cadangan strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban. Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus, yaitu orang-orang milisi mantan Komando Prabowo, diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat charteran dan kemudian dibawa ke Jakarta dengan kereta api. Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan pengkhianat bangsa dalam tanda kutip. Di tempat lain, tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota. Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah. Sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada Komandan Prabowo.
Pasukan di bawah komandan Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya 9 aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Kontras yang berjudul Korban yang Dikembalikan tahun 2014. Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya. Diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum. Dirinya diculik saat dirinya berada di toko saudaranya di Lampung, sebagaimana ditulis oleh Andi Arief sendiri berjudul Testimony of Andi Arief. Meskipun begitu, tahun 2009, 2 dari 9 orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasehat medianya. Pada tahun 2024, 6 dari 9 orang yang diculik, termasuk Andi Arief, bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden. Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lain yang semuanya masih hilang antara Februari 1997 dan Mei 1998. Sebagaimana yang ditulis Kontras berjudul Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis tahun 97-98. Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Soeharto, sebagaimana ditulis dalam The Poor Day Post tahun 2006 halaman 213. Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya atau Pangkops Jaya, Majen Syafri Samsudin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan. Sebagaimana ditulis oleh Ridwan Max tahun 2004 di The Jakarta Post berjudul 6 Years After May 1998, Tragedy Still Unresolved, dan tertulis pula di The Poor Day Post halaman 107. Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Safri, dan komandan militer lain mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persis pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Syafri. Lanjutan di The Poor Day Post halaman 150. Dalam halaman sebelumnya yaitu 148 di The Poor Day Post juga menulis laporan akhirnya tim pencari fakta menduga bahwa malam 14 Mei Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan. Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan, termasuk pengacara hak asasi manusia termuka Adnan Buyung Nasution dan anggota tim gabungan pencari fakta Bambang Wijoyanto. Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim tersebut. Pemberhentian dari militer. Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan wakil presiden. B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrat dan keesokan harinya mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia
yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Ada dua versi bagaimana ini terjadi. Versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke istana kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostratnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya. Versi ini dikemukakan oleh Cornelis Peter van Dijk dalam tulisannya berjudul A Country in Disappear Indonesia Between 1997 until 200. Tertulis juga di buku Indonesia Beyond Soeharto oleh Donald K. Emerson, terbitan Gramedia Pustaka Utama halaman 309, dan Adam Schwartz dalam A Nation in Waiting Indonesia in 1990s. Sementara itu versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie. Hal ini dikemukakan oleh B.J. Habibie sendiri dalam Detik-Detik Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi tahun 2006. Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sektor kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga. Sebagaimana tertulis dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Komando terbitan penerbit buku Kompas 2009 dan ditulis oleh Ferry Agud di CNN Indonesia berjudul Beda Nasib Wiranto dan Prabowo Pasca Soeharto Tumbang. Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung. Setelah penyelidikan ABRI pada bulan Agustus 98, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena salah menafsirkan perintah dalam penculikan 9 aktivis anti-Soeharto tahun 98, sebagaimana ditulis oleh Jose Manuel Hoso di CNN berjudul The Spagot tahun 2000. Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis tersebut dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November. Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin. Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Jordania, di mana dia mengenal Raja Abdullah II Muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus. Dalam wawancara dengan majalah Asia Week tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan itu. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka."